Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Firwandani Kulopita, mahasiswa semester 5 Manajemen Pendidikan Islam. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint dari kelompok 1 sampai kelompok 6 yang saya awali dengan materi dari kelompok 1. Materi pertama yaitu proses dan sistematika manajemen strategi. Manajemen strategi adalah memenangkan. Karena manajemen strategi selalu berusaha memenangkan persaingan, maka mau tidak mau perusahaan harus senantiasa menganalisis diri dan memperbaiki diri agar tampil lebih dari perusahaan pesaing. Manajemen strategi merupakan proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai penetapan cara melaksanakannya. Proses manajemen strategi. Yang pertama, formulasi strategi antara lain adalah mengembangkan visi dan misi, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal, menetapkan tujuan jangka panjang, merumuskan alternatif strategi, dan memilih strategi tertentu. Yang kedua, implementasi strategi diantaranya mengembangkan budaya yang mendukung strategi, menciptakan struktur organisasi yang efektif dan mengarahkan usaha pemasaran, menyiapkan anggaran, dan menghubungkan kinerja karyawan dengan kinerja organisasi. Yang ketiga, evaluasi strategi adalah tahap final dalam manajemen strategi. Evaluasi strategi adalah alat untuk mendapatkan informasi kapan strategi tidak dapat berjalan. Selanjutnya, sistematika manajemen strategi. Yang pertama yaitu melakukan analisis situasi, evaluasi diri, dan analisis pesaing, baik internal maupun eksternal, baik lingkungan mikro maupun makro. Yang kedua, bersamaan dengan penaksiran tersebut, tujuan dirumuskan. Tujuan ini harus bersifat paralel dalam rentang jangka pendek dan juga jangka panjang. Materi kedua yaitu analisis teori-teori manajemen strategi yang tepat dalam dunia pendidikan. Yang pertama, definisi. Manajemen strategi pendidikan merupakan landasan dan pijakan awalan dalam pengembangan praktik pendidikan, misalnya pengembangan kurikulum, manajemen sekolah, dan proses belajar mengajar. Strategi dalam pendidikan yang pertama yaitu strategi moral knowing. Strategi ini merupakan strategi dengan memberikan pengetahuan yang baik kepada sesuai dengan kaidah-kaidah dalam pendidikan. Yang kedua, strategi moral modeling, yaitu merupakan strategi yang dimana guru menjadi sumber nilai yang bersifat hidden kurikulum sebagai sumber referensi utama peserta didik. Yang ketiga yaitu strategi moral feeling and loving. Lahirnya moral berawal dari mindset atau pola pikir. Selanjutnya, analisis teori dalam manajemen pendidikan. Dalam analisis teori manajemen pendidikan, terdapat dua teori, yakni teori pedagogik dan andragogik. Teori pedagogik dan andragogik memberikan kompas pada manajemen pendidikan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang disesuaikan dengan bakat, minat, dan kemampuannya untuk merealisasikan orientasi pada kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, materi ketiga yaitu pelembagaan strategi manajemen. Struktur organisasi dan pelembagaan pendidikan. Organisasi merupakan wahana yang digunakan untuk mencapai tujuan dan berbagai sasaran, mengemban misi, dan mewujudkan suatu strategi melalui berbagai kegiatan operasional. Tipologi struktur organisasi. Dari teori organisasi diketahui bahwa struktur organisasi dimaksudkan untuk mempermudah jalannya koordinasi antara berbagai satuan kerja yang terdapat di dalamnya dan sebagai alat untuk mengawasi tindakan para anggotanya. Pada umumnya, ada 3 komponen yang harus dipertimbangkan dalam instruktur organisasi dan pelembagaan pendidikan,
Yang pertama, kompleksitas berbagai aktivitas yang harus dilakukan. Yang kedua, tingkat formalisasi yang berlaku. Yang ketiga, penerapan konsep sentralisasi versus desentralisasi dalam pelembagaan strategi. Adanya karyawan yang terampil dan memiliki dedikasi yang tinggi. Pengawasan, evaluasi, dan umpan balik strategi. Suatu strategi dipilih dari sekian banyak alternatif yang telah dianalisis dan dipertimbangkan dengan teliti dan matang serta dilaksanakan dalam suatu kurun waktu tertentu. Maksudnya adalah agar suatu organisasi berada dalam kondisi dan posisi yang efektif. Nah, pengawasan itu dilakukan untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam operasional sehingga kegiatan itu dapat terlaksana dengan baik. Pimpinan dalam strategi. Yang pertama, kepemimpinan strategi berkenan dengan penentuan arah perusahaan. Yang kedua, kepemimpinan sangat penting di semua tingkat dalam sebuah organisasi. Yang ketiga, kepemimpinan memungkinkan untuk melaksanakan program. Yang keempat, setiap sasaran yang hendak dicapai harus mempunyai suatu maksud. Yang kelima, analisislah langkah apa yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran pelembagaan. Yang keenam, prioritaskan banyak ide yang baik. Materi keempat yaitu operasional strategi sekolah. Pengertian operasional strategi sekolah pada umumnya, operasional strategi sekolah yaitu mengandung unsur adanya kegiatan yang dilakukan dengan mengkoordinasikan berbagai kegiatan dan sumber daya untuk tercapainya tujuan tertentu. Fungsi operasional strategi sekolah yang pertama perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengendalian, proses transformasi. Fokus operasional strategi sekolah dalam pembelajaran dan pengajaran. Pembelajaran dan pengajaran di sekolah merupakan salah satu fokus operasional sekolah sebagai lingkungan pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan yang bermutu. Materi kelima yaitu manajemen strategi sekolah dalam menghadapi persaingan mutu. Definisi manajemen strategi. Manajemen strategi dapat dilakukan jika keputusan merupakan keputusan bersama, bukan keputusan sepihak, dan keputusan itu dipilih dari alternatif yang terbaik. Manajemen strategi yang diterapkan dalam manajemen sekolah menjadi kunci efektifnya pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pendidikan dan adanya peningkatan mutu secara terus-menerus. Pendekatan strategi. Yang pertama, memposisikan perusahaan melalui strategi dan perencanaan kemampuan. Yang kedua, tanggapan isu-isu strategis yang dikeluarkan manajemen. Yang ketiga, manajemen yang sistematis selama implementasi manajemen. Manajemen strategi sekolah menghadapi persaingan mutu. Manajemen strategi sekolah merupakan suatu pendekatan yang sistematik dalam menyelenggarakan programnya untuk mencapai tujuan sekolah. Dalam hal ini, penggunaan model manajemen berbasis sekolah atau MBS merupakan konsep yang konstruktif dan menjanjikan sebagai strategi meningkatkan mutu manajemen pendidikan. MBS adalah gagasan yang menempatkan kewenangan pengelolaan sekolah dalam satu keutuhan entitas sistem untuk membuat keputusan. Dalam dunia pendidikan, sekolah harus mampu menjabarkan tindakan sebagai berikut. Yang pertama, menyusun perencanaan sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki dengan mengoptimalkan sumber daya untuk mencapai tujuan yang akan dicapai. Yang kedua, merespon isu-isu strategis seperti manajemen berbasis sekolah, kurikulum berbasis kompetensi, pembelajaran kontekstual, pembelajaran kolaboratif dan komparatif, dan sebagainya. Yang ketiga, menyusun strategi sekolah secara objektif, ilmiah, dan sistematis, bukan atas dasar kehendak pribadi, tetapi mengakomodir kebutuhan publik atau atas keinginan stakeholder. Komponen-komponen penyatu mutu proses belajar mengajar di sekolah. Yang pertama, meningkatkan profesionalisme guru. Yang kedua, pembinaan manajemen pendidikan. Yang ketiga, peningkatan buku dan sarana belajar. Yang keempat,
pembinaan fisik dan penampilan sekolah, yang terakhir peningkatan partisipasi masyarakat. Selanjutnya, materi dari kelompok 2 dengan judul materi yang pertama, penggunaan manajemen berbasis sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan. Tujuan manajemen berbasis sekolah terdiri dari 4. Yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. Yang kedua, meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama. Yang ketiga, meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah tentang mutu sekolahnya. Yang keempat, meningkatkan kompetensi yang sehat antar sekolah tentang mutu pendidikan yang akan dicapai. Manfaat MBS yaitu dengan kondisi setempat, sekolah dapat meningkatkan kesejahteraan guru sehingga dapat lebih berkonsentrasi pada tugasnya. Yang kedua, keleluasaan dalam mengelola sumber daya dan dalam menyertakan masyarakat untuk berpartisipasi, mendorong profesionalisme kepala sekolah dalam perannya sebagai manajer maupun pimpinan sekolah. Yang ketiga, guru didorong untuk berinovasi. Rasa tangkap guru terhadap kebutuhan setempat meningkat dan menjamin layanan pendidikan sesuai dengan tuntutan masyarakat sekolah dan peserta didik. Materi kedua yaitu efektivitas model penyelenggaraan manajemen berbasis sekolah. Pengertian MBS. MBS adalah salah satu basis manajemen pengelolaan sekolah yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan bersama secara partisipatif dari semua warga sekolah dan masyarakat di sekitarnya dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan. Model MBS. Yang pertama, model tujuan, yang kedua model sumber daya, yang ketiga model proses, yang keempat model kepuasan, yang kelima model legitimasi, yang keenam model ketidakefektifan, yang ketujuh model pembelajaran organisasi, dan yang kedelapan model manajemen mutu total. Tahap-tahap pelaksanaan MBS antara lain melakukan sosialisasi, memperbanyak mitra sekolah, merumuskan kembali aturan sekolah, menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, meningkatkan kapasitas sekolah, mendistribusikan kewenangan dan tanggung jawab, dan menyusun rencana pengembangan sekolah. Selanjutnya materi ketiga yaitu peran dan partisipasi masyarakat terhadap sekolah. Pengertian masyarakat. Masyarakat merupakan sumber daya pendidikan yang tiada bandingnya bagi suatu pendidikan. Peran masyarakat terhadap sekolah. Hasbunallah dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Kependidikan menyebutkan bahwa peran masyarakat terhadap sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat berperan serta dalam mendirikan dan membiayai sekolah. Yang kedua, masyarakat berperan dalam mengawasi pendidikan. Yang ketiga, masyarakatlah yang ikut menyediakan tempat pendidikan. Yang keempat, masyarakatlah yang menyediakan berbagai sumber untuk sekolah. Dan yang kelima, masyarakat sebagai sumber pelajaran atau laboratorium tempat belajar. Partisipasi masyarakat terhadap sekolah. Yang pertama, partisipasi finansial. Yang kedua, partisipasi material. Yang ketiga, partisipasi akademik. Yang keempat, partisipasi kultural. Yang kelima, partisipasi evaluatif. Materi keempat yaitu perumusan sasaran jangka panjang dan strategi induk sekolah. Kriteria yang digunakan sebagai pengukur keberhasilan adalah sebagai berikut. Yang pertama, akseptabilitas. Yang kedua, fleksibilitas. Yang ketiga, dapat diukur, dan yang keempat, kriteria kesesuaian. Adapun syarat-syarat menjadi sekolah kompetitif adalah sebagai berikut. Yang pertama, kepemimpinan kepala sekolah yang profesional. Yang kedua, guru-guru yang tangguh dan profesional. Yang ketiga, memiliki tujuan pencapaian filosofis yang jelas. Yang keempat, lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran. Yang kelima, jaringan organisasi yang baik. Yang keenam,
kurikulum yang jelas. Yang ketujuh, evaluasi belajar yang baik berdasarkan acuan patokan untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran dari kurikulum sudah tercapai. Teori pengambilan keputusan sebagai pemecahan masalah terdapat 7 langkah yang biasanya diambil, yaitu yang pertama, mengidentifikasikan hakikat permasalahan yang dihadapi dan mengandung pemecahan. Yang kedua, mengumpulkan data yang relevan. Yang ketiga, menganalisis data. Yang keempat, menentukan berbagai alternatif yang mungkin ditempuh. Yang kelima, menganalisis berbagai alternatif. Yang keenam, memilih salah satu alternatif. Yang ketujuh, pelaksanaan keputusan. Dan yang terakhir, evaluasi hasil pelaksanaan. Materi kelima yaitu monitoring dan evaluasi strategi dalam pendidikan. Pengertian monitoring dan evaluasi. Monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektif program atau memantau perubahan yang fokus pada proses dan keluaran. Sedangkan evaluasi adalah suatu proses sistematik untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu program. Monitoring dan evaluasi pengelolaan satuan pendidikan terbagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Tujuan umum evaluasi dalam pendidikan untuk menghimpun bahan-bahan yang akan dijadikan bukti sebagai perkembangan atau kemajuan yang sesuai oleh peserta didik, untuk melihat tingkat efektivitas dari metode yang telah digunakan dalam proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Tujuan khusus evaluasi pendidikan yang pertama, untuk merangsang kegiatan peserta didik dalam menempuh program pendidikan, dan yang kedua, untuk mencari dan menemukan faktor-faktor yang berhasil dan ketidakberhasilan peserta didik dalam mengikuti program pendidikan. Selanjutnya, materi dari kelompok 3. Materi pertama, konsep manajemen strategi. Apa itu manajemen strategi? Fokus manajemen strategi terletak dalam memadukan manajemen, pemasaran, keuangan atau accounting, produk atau operasi, penelitian dan pengembangan, serta sistem informasi komputer untuk mencapai keberhasilan organisasi. Manajemen strategi dikatakan efektif apabila memberitahu seluruh karyawan mengenai sasaran bisnis, arah bisnis, kemajuan ke arah pencapaian, sasaran dan pelanggan, pesaing dan rencana produk kami. Komunikasi merupakan kunci keberhasilan manajemen strategi. Strategi selalu memberikan sebuah keberuntungan, sehingga apabila proses manajemen yang dilakukan oleh organisasi gagal menciptakan keberuntungan bagi organisasi tersebut, maka dapat dikatakan proses manajemen tersebut bukan manajemen strategi. Peran manajemen strategi. Peran manajemen strategi ketika diimplementasikan dalam suatu organisasi, maka setiap unit atau bagian yang ada dalam organisasi tersebut dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebaik-baik mungkin. Apabila melihat perkembangan zaman sekarang ini, di mana setiap organisasi perusahaan telah melakukan ekspansi pasar guna mendapatkan keberuntungan yang layak. Esensi manajemen strategi dalam pengembangan daya saing organisasi. Yang pertama, pertumbuhan dan keberlanjutan. Yang kedua, berpikir strategi. Yang ketiga, manajemen strategi. Manfaat manajemen strategi. Yang pertama, memberikan arah jangka panjang yang akan dituju. Yang kedua, membantu organisasi beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi. Yang ketiga, membuat suatu organisasi menjadi lebih efektif. Selanjutnya, tahapan-tahapan dalam manajemen strategi. Yang pertama, perumusan strategi. Yang kedua, pelaksanaan strategi. Dan yang terakhir, evaluasi strategi. Materi kedua yaitu perumusan visi dan misi pendidikan. Pengertian visi dan misi pendidikan. Visi merupakan gambaran tentang masa depan atau futur yang realistik dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Visi adalah pernyataan yang diucapkan atau ditulis hari ini yang merupakan proses manajemen saat ini yang menjangkau masa yang akan datang.
Hicks dan Maljuf dalam Akdom menyatakan bahwa visi adalah pernyataan yang merupakan sarana untuk yang pertama mengkomunikasikan alasan keberadaan organisasi dalam arti tujuan dan tugas pokok, yang kedua memperlihatkan framework hubungan atau organisasi dengan stakeholders atau sumber daya, yang ketiga menyatakan sasaran utama kinerja organisasi dalam arti pertumbuhan dan perkembangan. Pengertian misi. Misi adalah pernyataan mengenai hal-hal yang harus dicapai organisasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan di masa datang. Pernyataan misi mencerminkan tentang penjelasan produk atau pelayanan yang ditawarkan. Kriteria visi dan misi pendidikan. Yang pertama, rumusannya singkat, padat, dan mudah dimengerti. Yang kedua, bersifat inspiratif dan menantang untuk mencapainya. Dan yang ketiga, menarik bagi seluruh anggota organisasi dan pihak-pihak yang terkait. Materi ketiga yaitu formulasi strategi lembaga pendidikan dalam upaya peningkatan mutu. Komponen-komponen mutu pendidikan. Yang pertama, kesiapan dan motivasi siswa. Yang kedua, kemampuan guru profesional. Yang ketiga, kurikulum. Yang keempat, sarana dan prasarana. Dan yang kelima, partisipasi masyarakat. Strategi mutu pendidikan. Yang pertama, perbaikan secara terus-menerus. Yang kedua, menentukan standar mutu. Yang ketiga, perubahan kultur. Yang keempat, perubahan organisasi. Dan yang kelima, mempertahankan hubungan dengan pelanggan. Materi keempat yaitu analisis lingkungan internal dan eksternal. Teori manajemen strategi mengatakan bahwa faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan strategi tentang arah yang hendak ditempuh dapat dikategorikan dalam dua kategori, yaitu yang pertama, faktor eksternal atau jauh, yang kedua, faktor eksternal yang dekat. Selanjutnya, definisi yaitu analisis lingkungan internal perusahaan merupakan analisis yang berguna dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan suatu perusahaan atas dasar sumber daya dan kapabilitas yang dimilikinya. Tujuan analisis lingkungan adalah untuk dapat mengerti dan memahami lingkungan organisasi sehingga manajemen akan dapat melakukan reaksi secara tepat terhadap setiap perubahan. Selain itu, agar manajemen mempunyai kemampuan merespon berbagai isu kritis mengenai lingkungan yang mempunyai pengaruh yang cukup kuat terhadap perusahaan. Materi kelima yaitu Assessment of Product Market. Tujuan asesmen yang pertama, penyaringan atau screening. Yang kedua, penglihatan atau evaluasi. Yang ketiga, klarifikasi atau clarification. Pengertian tentang produk marketing. Marketing adalah serangkaian proses yang dilakukan untuk memasarkan produk atau mengenalkan produk kepada masyarakat dengan berbagai cara, agar produk tersebut menjadi banyak diminati oleh masyarakat luas. Produk marketing melakukan hal-hal seperti menentukan dan menulis target, dan juga membuat pesan untuk produk ataupun fitur baru yang Anda buat. Konsep dasar marketing yang pertama, produksi. Yang kedua, produk konsumen. Yang ketiga, penjualan. Dan yang keempat, pemasaran. Selanjutnya, materi dari kelompok 5. Yang pertama, manfaat manajemen strategi dalam pendidikan. Manfaat manajemen strategi dalam pendidikan. Yang pertama, memungkinkan untuk identifikasi penentuan prioritas dan eksploitasi peluang. Yang kedua, memberikan dengan objektif atas masalah manajemen. Yang ketiga, mempresentasikan kerangka kerja untuk aktivitas kontrol dan koordinasi yang lebih baik. Yang keempat, meminimalkan efek dari kondisi dan perubahan yang jelek. Yang kelima, memungkinkan agar keputusan besar dapat mendukung dengan lebih baik tujuan yang telah ditetapkan. Yang keenam, memungkinkan alokasi waktu dan sumber daya yang lebih efektif untuk peluang yang lebih teridentifikasi. Yang ketujuh,
memungkinkan alokasi sumber daya dan waktu yang lebih sedikit untuk mengkoreksi keputusan yang salah atau tidak terancang. Materi kedua yaitu hierarki manajemen pendidikan. Strategi fungsional diarahkan oleh strategi kompetitif atau bisnis. Yang pertama, korporasi, yang kedua unit bisnis, yang ketiga strategi fungsional. Kompetitif Porter, pendekatan Porter didasarkan atas analisis 5 kekuatan persaingan. Tekanan persaingan mencakup yang pertama, ancaman pendatang baru, yang kedua, daya tawar-menawar pemasak, yang ketiga, daya tawar-menawar pembeli, yang keempat, daya tawar-menawar pengganti, dan yang terakhir, persaingan antar pesaing. Manfaat manajemen strategi yang pertama, memberikan arah jangka panjang yang akan dituju. Yang kedua, membantu organisasi atau perusahaan beradaptasi pada perubahan yang terjadi. Yang ketiga, menjadikan suatu organisasi atau perusahaan menjadi lebih efektif. Penerapan manajemen strategi dalam perusahaan atau organisasi. Yang pertama, strategi manajemen keuangan. Yang kedua, strategi manajemen sumber daya manusia. Materi ketiga yaitu manajemen strategi sebagai suatu proses dalam pendidikan. Tugas dan manfaat manajemen strategi. Tugas yang pertama, merumuskan visi dan misi organisasi, meliputi rumusan umum, filosofi, dan tujuan. Yang kedua, mengembangkan profil dan organisasi yang mencerminkan kondisi internya. Manfaat yang pertama, memberikan arah jangka panjang yang akan dituju. Yang kedua, membantu organisasi beradaptasi pada perubahan-perubahan yang akan terjadi. Yang ketiga, membuat organisasi lebih menjadi efektif. Karakteristik manajemen strategi. Yang pertama, yang diambil bersifat strategi. Yang kedua, pembangunan sumber daya sekolah seefektif mungkin. Yang ketiga, berorientasi ke masa depan. Yang keempat, sangat peduli, tanggap, dan respon dengan lingkungan eksternal. Komponen manajemen strategi. Manajemen strategi melibatkan proses perencanaan melalui dua tahap komponen perencanaan, yaitu komponen perencanaan strategi meliputi proses perumusan visi, misi, tujuan strategi, dan strategi utama. Yang kedua, komponen perencanaan operasional meliputi proses perumusan sasaran atau tujuan operasional, pelaksanaan fungsi manajemen, kebijakan, jaringan kerja internal, eksternal, organisasi, kontrol, dan evaluasi. Materi keempat yaitu anatomi manajemen strategi. Menurut Michel, manajemen strategi adalah proses untuk membantu organisasi dalam mengidentifikasi apa yang ingin mereka capai dan bagaimana seharusnya mereka mencapai hasil yang bernilai. Besarnya peranan manajemen strategi semakin banyak diakui pada masa-masa ini dibanding masa-masa sebelumnya. Manfaat manajemen strategi yang pertama, memberikan arah jangka panjang yang akan dituju. Yang kedua, membantu organisasi beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi. Yang ketiga, membuat suatu organisasi menjadi lebih efektif. Yang keempat, mengidentifikasikan keunggulan komparatif suatu organisasi dalam lingkungan yang semakin berisiko. Yang kelima, aktivitas perubahan strategi akan mempertinggi kemampuan perusahaan untuk mencegah munculnya masalah di masa yang akan datang. Tahap-tahap dalam manajemen strategi. Yang pertama, meninjau faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar strategi yang sekarang. Yang kedua, mengukur prestasi. Yang ketiga, mengambil tindakan korektif. Aktivitas perumusan strategi, implementasi, dan evaluasi terjadi di 3 tingkat hierarki dalam organisasi yang besar, korporasi, divisi, atau unit bisnis strategi dan fungsional. Langkah dalam pengembangan organisasi. Langkah pertama yaitu manajemen perlu secara detail mengidentifikasi aktivitas yang perlu dikerjakan, baik langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, yang perlu dilakukan untuk menganalisis profil atau postur organisasi adalah mencari keterkaitan dari berbagai aktivitas rantai kegiatan tersebut. Yang ketiga, langkah ketiga yaitu mencoba mencari sinergi potensi yang mungkin dapat ditemukan di antara output yang dihasilkan oleh setiap aktivitas yang dimiliki oleh organisasi. Materi kelima yaitu evolusi konsep manajemen strategi.
Manfaat manajemen strategi yang pertama, memberikan arah jangka panjang yang akan dituju, membantu organisasi beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi, membuat suatu organisasi menjadi lebih efektif, mengidentifikasi keunggulan komparatif suatu organisasi dalam lingkungan yang semakin berisiko. Aktivitas perbuatan strategi akan mempertinggi kemampuannya perusahaan untuk mencegah datangnya masalah yang akan datang. Konsep manajemen strategi. Yang pertama, Samuel dan Paul J. Peter mendefinisikan manajemen strategi sebagai suatu proses interaktif dalam mencapai keseluruhan tujuan organisasi secara tepat dengan menyesuaikan kondisi lingkungannya. Yang kedua, tahapan-tahapan dalam manajemen strategi meliputi: yang pertama, menganalisis kinerja lingkungan, internal dan eksternal. Yang kedua, membina pimpinan organisasi, misi dan objektivitas. Yang ketiga, merumuskan strategi organisasi. Yang keempat, mengimplementasikan strategi. Yang kelima, menetapkan strategi pengawasan. Tahapan perkembangan konsep. Tahapan pertama, anggaran dan pengawasan keuangan. Tahapan kedua, perencanaan jangka panjang. Tahapan ketiga, perencanaan strategi bisnis. Tahapan keempat, perencanaan strategi perusahaan. Dan tahapan kelima, manajemen strategi, perencanaan strategi. Diinterogasi bukan hanya dalam subsistem administrasi semata. Selanjutnya, materi kelompok 6. Materi pertama, konsep manajemen strategi pendidikan. Perumusan visi dan misi asesmen lingkungan eksternal proses formasi strategi. Visi dan misi sekolah adalah: visi adalah sebuah agenda tujuan sebagai prestasi yang harus dicapai dalam aktivitas sekolah. Misi sekolah adalah aspirasi kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan masyarakat sekolah lainnya yang akan dijadikan elemen fundamental penyelenggaraan program sekolah dalam pandangan sekolah dengan alasan yang jelas dan konsisten dengan nilai-nilai sekolah. Tujuan dan target sekolah dilihat dari sudut manajemen strategi adalah memberikan pengarahan dengan cara menggambarkan keadaan masa akan datang yang menghasilkan kesepakatan umum. Penentuan strategi organisasi sekolah. Ada dua tingkatan dalam strategi organisasi dalam manajemen bisnis. Yang pertama, sosiantal. Yang kedua, strategi corporate. Implementasi strategi organisasi sekolah. Proses implementasi strategi manajemen sekolah meliputi keseluruhan kegiatan manajerial yang mencakup keadaan seperti motivasi, kompensasi, penghargaan manajemen, dan proses pengawasan. Penerapan model MBS meningkatkan mutu sekolah. Yang pertama, efektivitas. Efektivitas proses pembelajaran bukan sekedar transfer pengetahuan atau mengingat dan menguasai pengetahuan tentang apa yang diajarkan, melainkan lebih menekankan kepada internalisasi, mengembangkan aspek-aspek kognitif, afektif, psikomotor, dan kemandirian. Yang kedua, kepemimpinan kepala sekolah yang kuat merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong sekolah untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran. Materi kedua yaitu perumusan visi dan misi pendidikan. Konsep manajemen strategi sekolah. Yang pertama, manajemen strategi, khususnya pada strategi kebijakan, dapat dilakukan jika keputusan merupakan keputusan bersama. Yang kedua, manajemen strategi dalam manajemen sekolah adalah suatu pendekatan yang sistematik dalam menyelenggarakan programnya untuk mencapai tujuan sekolah. Yang ketiga, unsur-unsur strategi dengan manajemen sekolah bertitik tolak pada ruang lingkup atau batasan di mana sekolah itu bergerak. Yang keempat, adapun perumusan visi dan misi asesmen lingkungan eksternal. Proses formulasi strategi yaitu visi dan misi sekolah, tujuan dan target sekolah, penentuan strategi organisasi sekolah, dan implementasi strategi organisasi sekolah. Tahapan dalam manajemen strategi sekolah. Yang pertama, perumusan strategi, pelaksanaan strategi, evaluasi strategi, menetapkan tujuan strategi, menurunkan strategi. Model balance scorecard dalam manajemen sekolah. Penerapan balance scorecard dalam lembaga pendidikan akan membantu sekolah untuk mengatur atau memanage sekolah dalam mengatur visi dan misi, menerjemahkan sasaran yang operasional, dan bertindak sesuai ukuran tepat guna sesuai dengan misi sekolah tersebut. Yang kedua, sektor utama yang kerap dikenal dengan
The Balanced Scorecard, yaitu aspek keuangan, aspek pemangku kepentingan, aspek penyelenggaraan proses internal, dan pertumbuhan institusi secara keseluruhan. Kesalahan dalam proses manajemen strategi. Yang pertama, tidak bisa mengidentifikasikan tujuan yang ingin dicapai dengan jelas. Yang kedua, melakukan rekrutmen yang tidak efektif. Yang ketiga, penggunaan feedback yang kurang maksimal. Yang keempat, tidak mempercayai anggota tim yang lain. Yang kelima, tidak mendengarkan. Yang keenam, tidak memahami motivasi. Yang ketujuh, sistem manajemen yang ada dalam sebuah perusahaan sangat mempengaruhi produktivitas para karyawan. Materi ketiga yaitu Balanced Scorecard terhadap implementasi manajemen berbasis sekolah atau MBS. Praktik MBS di Indonesia. Selama Orde Baru, manajemen sekolah bersifat sangat sentralistik, sehingga telah mendapatkan sekolah pada posisi marginal, yakni kurang diberdayakan tetapi malah diperdayakan, kurang mandiri, pasif atau menunggu instruksi, bahkan inisiatif dan kreativitasnya untuk berkembang cenderung terpasung. Akan tetapi, seiring dengan diberlakukannya konsep ekonomi pendidikan, Diknas telah melakukan teoritansi manajemen sekolah dari manajemen pendidikan berbasis pusat menjadi manajemen berbasis sekolah atau MBS. Selanjutnya, materi keempat yaitu kesalahan dalam proses manajemen strategi. Kesalahan dalam proses manajemen strategi yang pertama ditimbulkan dari cara bagaimana strategi itu digunakan. Yang kedua, ketidakmampuan memprediksi perubahan atau masalah lingkungan eksternal. Materi kelima yaitu pengertian manajemen strategi. Manajemen strategi merupakan proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai ketetapan cara melaksanakannya yang dibuat oleh pimpinan dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran di dalam suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan manajemen strategi. Penentuan tujuan merupakan langkah pertama dalam membuat perencanaan sehingga pelaksanaannya nanti terarah sesuai dengan tujuan dan hasil yang ingin dicapai. Dasar atau tujuan dari manajemen strategi adalah menumbuhkan komitmen atau dukungan dari semua pihak sumber daya manusia mengenai visi, misi lembaga pendidikan, sasaran penyelenggaraan pendidikan, dan upaya pencapaiannya. Tujuan utama manajemen strategi adalah untuk mencapai pengertian dan komitmen dari semua eksekutif maupun pelaksanaan lembaga pendidikan. Manfaat besar dari manajemen strategi pendidikan adalah memberi peluang bagi organisasi dalam pemberdayaan individual. Baiklah, itulah hasil pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.